Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini katanya mau proses penggantian produk teman-teman. Motornya Uden. Oke, kita buka. Oke, ini untuk kondisi dalamnya teman-teman. Untuk pembongkaran skru bagian as skru ya teman-teman, untuk pembongkarannya menggunakan kunci pagoda teman-teman. Bongkar sama lebih menang. Kekuatan gue gimana? Oke teman-teman, ini untuk produnya ya. Untuk produnya baru teman-teman. Untuk sprocketnya masih bagus ya, atau apa teman-teman, produk ganda ya, produk gandanya masih bagus, jadi nggak saya ganti, cuman untuk posisinya aja saya rapatkan teman-teman, sedikit saya rapatkan ya, saya tambah di sini kelas teman-teman agar lebih rapat ya. Dan untuk treatnya ini teman-teman, ini saya dalamkan, tujuannya untuk menambah daya cangkram. Untuk model Supra ini teman-teman nggak ada karetnya ya, kan ada dua jenis. Biasanya merapatkan bisa menggunakan karetnya itu diganjal teman-teman. Kalau untuk metode yang saya sering gunakan itu menggunakan las seperti ini teman-teman, agar posisi produk ganda ini lebih terbuka teman-teman. Jadi teorinya begini ya, produk ini kan posisinya gini teman-teman, ini kan posisinya saling bertumpu ya teman-teman, antara yang satu ini bertumpu dengan satu ini, untuk yang satu ini bertumpu dengan satu ini. Jadi teorinya kalau ingin menambah lebar lingkaran teman-teman ya, kita tambah aja di ujung-ujungnya ini menggunakan las tambahan sedikit aja teman-teman, jangan banyak-banyak ya. Tujuannya agar produk lebih cepat mencengkram teman-teman, produk ganda ini lebih mencengkramnya lebih cepat. Jadi sewaktu digas itu langsung jalan, hanya butuh berapa sekon ya teman-teman, atau berapa detik untuk produk ini mencengkram mangkoknya ini teman-teman. Jadi kalau ini terlalu dalam ya teman-teman, itu mencengkramnya lama, jadi motornya lambat untuk tarikan awalnya. Jadi kalau untuk sprocket ini fungsinya untuk melepas tenaga yang dari mesin ya teman-teman, menuju ke transmisi teman-teman. Kita pasang untuk sprocketnya dulu, atau produk ganda, isinya dia press. Jangan dibikin press banget ya teman-teman, kalau dibikin press banget nanti kendalanya begitu dimasukkan gigi langsung jalan dia teman-teman. Jadi harus ada senggangnya sekitar berapa mili gitu teman-teman. Jadi untuk kerataannya ya teman-teman, untuk kerataan lingkaran kampas itu bisa dilihat dari selahnya ini teman-teman. Ini selahnya harus sama semua ya, yang sini dan yang sini harus sama. Oke, kita pasang. Karena ini pirnya keras ya, jadi saya pegang sedikit teman-teman agar lebih lemas sedikit ya. Sebenarnya ini tidak perlu dilakukan, tidak apa-apa teman-teman, hanya ini pirnya aja yang terlalu keras ya teman-teman, jadi saya agak lemaskan. Oke, untuk bagian produk ganda atau sprocket sudah jadi teman-teman. Jangan sampai hilang ya untuk ring ini teman-teman. Ini kalau motor Supra Pit ini ada yang enggak teman-teman. Ini bagian dalamnya. Ini jangan sampai hilang untuk motor jenis ini teman-teman, jenis Supra Pit ya. Kalau Supra kayaknya nggak ada teman-teman. Oke, jadi ya. Jadi walaupun produknya baru ya teman-teman, jangan terlalu yakin karena kendala motor tenaga kurang atau ya semacamnya ya teman-teman. Itu bukan hanya karena produk yang rusak teman-teman, bukan hanya karena daya cengkramnya yang tidak bisa maksimal ya teman-teman. Itu bisa terjadi karena hal lain teman-teman. Oke, kendala yang harus kita perhatikan itu di rumahnya juga teman-teman. Ini ya, seperti ini kan ada cekungan-cekungan bekas hantaman dari produk ya teman-teman, dari sentaan produk.
Jadi cekungan-cekungan ini kita harus hilangkan teman-teman. Pada prinsipnya kalau kita tidak hilangkan, nanti produk yang baru kan dia posisinya lebih lebar teman-teman, itu akan tertekan teman-teman, tertekan ke arah yang ada cekungannya ini teman-teman. Dia masuk ke len-lennya ini ya, ke cekungan-cekungan ini, jadi produknya tidak menggigit di plat produknya. Jadi cekungan ini harus kita hilangkan dulu menggunakan gerenda, baru kita pasang. Oke teman-teman, untuk penggerendaan selesai ya, sebentar teman-teman, hanya berapa menit ya, nggak sampai menit teman-teman, paling sekitar setengah menit lah, udah rata semua ya. Pastikan rata teman-teman. Jadi kita pasang produknya. Untuk pemasangan produk bagi teman-teman yang awam ya, belum pernah memasang, akan saya tunjukkan proses pemasangannya teman-teman. Oke, ini ringnya jangan sampai ketinggalan ya. Oke, ini untuk plat produk, untuk produknya, ini untuk produk yang baru, dan ini plat produknya ya teman-teman. Oke, kita pasang. Untuk top rumah produk ya teman-teman, untuk topnya, untuk titik topnya ya, titik topnya biasanya untuk motor Supra itu ada teman-teman di sini titiknya, kalau nggak di depan sini ya. Ini untuk Supra nggak ada ya teman-teman. Jadi semua putaran sama teman-teman. Kalau Supra diputar-putar sama ya, masuk ya, itu masuk ke dalam. Untuk Supra X125 itu ada topnya teman-teman, jadi kalau kita putar, kita pasang asal itu nggak akan bisa jadi teman-teman. Jadi dia itu posisi rumah peluru harus masuk ke dalam line ini teman-teman ya, harus masuk gini ya. Oke, kalau untuk Supra ini nggak perlu kita paskan udah, karena nggak ada topnya ya teman-teman. Oke, kita pasang. Untuk plat produk usahakan searah ya teman-teman, arahnya searah ya. Kita bongkar kan yang dari kotaknya tadi, kita nggak usah rubah teman-teman, kita pasang langsung aja. Ini plat produk jangan dibalik teman-teman, ini yang satu tirus, yang satu tidak ya, yang satu tajam, yang satu tirus. Jadi kita arahkan begini, yang tajam di luar ya, terus produk lagi, terus plat produk lagi, yang tajam di luar, produk lagi, terus plat produk, yang terakhir produk lagi teman-teman. Oke, kita luruskan. Untuk rumahnya ini teman-teman, satu yang bagian atas teman-teman itu beda ya teman-teman, arahnya berbeda. Jadi begini, ini kita pasang dulu ya teman-teman, rumahnya kita pasang dulu jadi begini ya. Terus kita geser yang satu bagian atas sendiri, kita geser ya. Oke, ya. Terus kita pegang untuk dudukan skru ini teman-teman, yang kita pegang sini ya, jangan lupa ringnya jangan sampai hilang, kita pasang teman-teman. Oke, sudah jadi ya, kita pasang di motor. Untuk pemasangan jangan lupa untuk gear apa ini teman-teman, penyeimbang ya, apa gear apa ya, lupa saya namanya ini ya. Jadi untuk bagian ini, yang bagian kecil ini teman-teman, kita putar satu putaran, satu gear aja teman-teman. Ini kan satu mata di sini ya, kita putar satu mata. Nah, jadi nanti jadinya begini ya teman-teman, untuk menahan gear agar tidak terjadi hentakan ya teman-teman. Jadi hentakannya lembut. Ini asnya teman-teman, jangan sampai lupa ya. Posisi mangkoknya ini kita pegang di sini posisinya teman-teman. Jadi pemasangan berbarengan dengan produk gandanya ya teman-teman. Oke, kita pasang. Jadi posisinya sambil kita putar gearnya yang kecil tadi teman-teman. Untuk ciri-ciri posisi produk yang pas ya teman-teman, tidak terjadi kesalahan pemasangan, itu posisi skru ini pas teman-teman, jaraknya pas ya. Jadi kalau posisinya salah masang, itu skrunya ini tinggal dikit teman-teman, kalau nggak kemajuan. Jadi ciri-cirinya itu ya teman-teman, bisa dicek. Oke, untuk bagian sprocket ringnya ada dua teman-teman. Kita pasang dulu yang bintang ini ya, ring outside. Itu yang bagian roda ada satu. Untuk skru yang untuk bagian produk ganda itu lebih besar daripada yang belakang ya. Jadi kita pasang dulu. Ini yang kecil skru untuk bagian belakang teman produk. Kita kencangkan menggunakan impact teman-teman. Kalau menggunakan battle teman-teman itu bisa, jadi kalau kita battle terlalu keras itu akan membuat stang seher goyang teman-teman. Jadi alangkah baiknya menggunakan impact ya. Oke, selesai ya teman-teman. Untuk spinnya ini dimasukin satu benar, yang ini yang untuk bawah ya, jadi masukkan ke dalam lubangnya ini teman-teman, satu. Untuk bagian produk
perhatikan posisinya ini teman-teman. Posisi ini harus bisa digerakkan ya. Kalau ini nggak bisa digerakkan, tandanya ada yang salah dalam pemasangan teman-teman. Oke, kita pasang lanjut. Untuk pemasangan per harus hati-hati teman-teman. Jadi pemasangan skrunya harus berbarengan ya teman-teman. Untuk pemasangan skru, untuk pengencangan skru dua dulu teman-teman, karena yang satunya tertutup oleh brodo ganda ya. Jadi kita kencangkan dua dulu teman-teman. Kita kencangkan dua dulu, tapi berbarengan teman, jangan sampai miring ya. Untuk pernya kita paskan dulu. Oke, untuk bagian yang di produk ganda ya teman-teman, itu diberi sealer agar pompa oli yang untuk kedepannya itu nggak kalah teman-teman. Jadi kita sealer, kalau untuk bagian ini kita nggak rapatkan, nanti untuk pompa oli yang ke depan ke mesin itu akan lambat atau kurang ya. Oke, sealernya. Oke, untuk bagian persnelingnya teman-teman, itu ada tanda topnya. Kita pastikan di atasnya ini ada garisnya juga teman-teman. Jangan sampai geser, kalau geser ini bermasalah. Orang aku tok ya, sak rumah sakit bapak ini lo hilang kabeh. Oke, untuk setelan produk teman-teman, perhatikan ya. Kita lepas dulu. Taruh masuk teman-teman. Terus kita putar ke kanan, kita kendorkan dulu. Oke, untuk setelan produk teman-teman, kita putar ke kiri mentok ya. Terus kita kembalikan seperempat teman-teman. Jadi ini ya posisinya, kita pentokkan ke kiri, kembalikan seperempat. Oke, kita kencangkan. Oke, kita masukkan nanti, kita tes.